Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Lenovo ThinkPad T8480, dimana kasusnya di sini adalah mati total. Tidak ada indikator sama sekali saat kita switch. Oke, kita coba hubungkan ke adaptornya. Ini karena adaptornya Type-C, kita gunakan adaptor yang bawaan. Dan di sini sudah dibuang, ini konektornya sudah dibuang. Sekarang menggunakan yang di port apa ini, yang di docknya ini, untuk melakukan pengecasan ke atas pemiliknya. Karena ini kemarin dulunya udah pernah diservis juga, akhirnya yang port Type-C yang bawaannya dicopot. Maka kata penyervis yang sebelumnya untuk pengecasan sekarang digunakan yang bagian dock ini. Coba kita tes. Oke, dari tegangannya ampernya tidak jalan sama sekali, tidak melakukan pengecasan, dan tidak P20 voltnya normal, tidak ada yang short. Biasanya kalau ada short itu ampernya akan langsung naik, tapi ini tidak ada yang jalan sama sekali, atau tidak ada konsumsi ampernya. Maka dari itu kita akan bongkar dulu laptopnya. Ini adalah motherboard dari Lenovo ThinkPad T480. Yang pertama kita akan pastikan dulu 20 voltnya dari Type-C atau
sendoknya ini masuk atau mengalir. Seharusnya ini sudah 20 voltnya sudah aman seharusnya, karena di sini sudah menyala. Oke, kita akan cek tegangannya. Sesuai dari skematik 20 voltnya akan masuk ke sini. Oke, hadir 20 volt. Akan masuk ke isi controller ini, dan 20 volt ini akan masuk ke PQ1. Oke. PQ1 dan lanjut PQ2. Oke, 20 voltnya masuk. Kita akan cek 3 dan 5 voltnya. Oke, di sini hilang tegangannya PJ201 ini. Oke, berarti PJ201 kita pastikan di PJ201 ini tidak ada yang short. Kita perhatikan dulu dari PJ201 phasesnya. Sini tidak ada tegangan. Ini adalah untuk tegangan untuk MOSFET uppernya atau MOSFET yang high-nya. Kita akan cari sumbernya nanti dari mana. PJ201 otomatis di sini tegangan 3 dan 5 voltnya tidak hadir. PJ201 kita telusuri. Oke, teman-teman bisa perhatikan ini pada layarnya. PJ201 ini adalah yang terhubung ke MOSFET PQ201 dan PQ202 untuk MOSFET 5 voltnya, dan juga pastinya juga terhubung ke MOSFET 3 volt. Phases, nama tegangnya phases. Di sini kita cek tadi PJ201 ini drop hanya sebesar 2 volt. Oke, berarti ini juga akan menjadi tegangan untuk V-in pada IC 3 dan 5 voltnya. Ini adalah IC 3 dan 5 volt.
kita akan cari ini sumbernya dari mana. Kita akan urut mundur, ini tegangan ini kita temukan drop, maka kita akan mundur ke belakang lagi, ini sumbernya dari mana. Resist out bukan. Oke, sumbernya dari sini, PU101. Ini adalah 20 volt, ini hadir yang kita cek pada PQ1 dan PQ2 tadi yang ada di belakang. Ini sub Oke, ini seperti PQ25. Oke, ini adalah IC chargernya atau IC cas. Phasesnya berasal dari phases out ini. Naik ke atas dan juga dikontrol oleh MOSFET PQ108. Kita akan cek dulu PQ108 ini posisinya di mana. PQ108 ini dia, ternyata ada di belakang. PQ108. Oke, ini dia. Kita kembali ke mode voltase. Ini dari phases outnya. Oke. Dari phases outnya hadir, kita cek tegangannya pada pin 123 hadir sebesar 10 volt normal, maka di sini tidak menyeberang. Di sini kita 123 ini kita cek hadir sebesar 10 volt dan di sini tidak hadir. Ini MOSFET-nya adalah P channel. Normalnya nanti ketika ini diberi tegangan atau gate-nya dapat tegangan yang lebih rendah dari 10 volt, nanti ini akan diseberangkan dan akan menjadi nama tegangannya phases. Kita akan cek gate-nya 9 volt. Karena pada gate-nya di sini ada tegangan sebesar, pada pin 4 ini ada tegangan sebesar 9 volt, maka di sini tidak akan diseberangkan phases out ini. Phases out tidak akan diseberangkan menjadi phases karena di sini pada pin 4 terdapat tegangan sebesar 9 volt. Kita akan cari lagi kenapa di sini hadir sebesar 9 volt. Seharusnya di sini jika kita perhatikan seharusnya di sini ada tegangan, maka ini akan di ground kan, maka tegangnya nanti akan dibagi. Oke, ini 110 150. Kita akan telusur lagi PQ109. PQ109 dimana posisi PQ109. Oke, ini dia. Kita akan balik lagi ke belakang.
Oke, kita harus lepas dulu ini. Kita harus lepas dulu heatsinknya. Ternyata kecil sekali. Oke, biar lebih jelas nanti kita coba perdekat dulu biar teman-teman juga. Yang pertama kita dapati tadi adalah pada PEKI 108. Ini dia PEKI 108. Kita pasangkan dulu adapter. Yang pertama kita cek di sini tadi pada pin 1, 2 dan 3-nya. Hadir tegang sebesar 10 volt. Pada di sini phase ini tidak hadir atau hadir tapi drop hanya sebesar 2,6 volt. Kenapa tidak diseberangkan? Karena gate-nya mendapat tegangan yang besar sebesar 9 volt. Karena di sini adalah MOSFET-nya P channel, maka seharusnya besar tegangan pada gate ini pokoknya lebih kecil dari 10 volt. Ya, setidaknya 5 atau 6 volt, maka baru ini akan diseberangkan. Ini adalah namanya tegangannya berubah nanti dari phases out menjadi phases, yang merupakan tegangan untuk V-in IC 3 dan 5 voltnya tadi. Setelah kita telusuri lagi gate-nya ini kenapa besar, gate-nya ini bernilai 9 volt, kita telusuri ternyata terhubung lagi dengan PEKI 109, dimana PEKI 109 itu terletak pada oke, ini dia. Kita akan cek PEKI 109. PEKI 109. Ini sebesar 9 volt. Apakah MOSFET-nya tidak bekerja? Kita akan coba jumper dulu.
Coba teman-teman perhatikan tegangannya di sini sebesar 8 volt. Coba kita jumper. Saya rasa ini masih terlalu kecil, 8 volt. Kita belum bisa untuk menyeberangkan tegangan pada PEKI 108. Oh bukan, PEKI 108. Kita akan cek dulu kondisi MOSFET-nya di sini. Oke, kita perhatikan MOSFET-nya normal di sini. Kita akan cek nilai resistornya. Di sini resistornya sangat kecil ya, 510 kilo ohm. Oke, 500-an. Oke. Sini. Kenapa dia langsung drop? Di awal kita cek tadi 500. Coba kita kan kita tes lagi. Kemungkinan ini adalah resistornya yang bermasalah, sehingga tegangan ini tidak bisa dibagi. Kita nanti akan lepas dulu resistornya. Kita cek pada PEKI 109 ini pada pin 2. Oke. Pada PEKI 109 di sini kita cek. Sudah kita cek tadi di sini hadir sebesar 10 volt, di sini 2,6. Dan kita cek gate-nya di sini atau pada pin 4-nya hadir sebesar 9 volt. Otomatis di sini MOSFET PEKI 108 tidak bekerja karena syaratnya di sini yaitu dapat tegangan di sini seharusnya lebih kecil. Biasanya itu lebih kecil sebesar bisa jadi sekitar 2 volt turunnya atau separuh nilai dari 10 volt bisa jadi. Kita perhatikan di sini sumber dari pin 4 ini yaitu dari basis ini. Nanti akan dibagi tegangannya. Syarat pembagiannya di sini hadir sebesar 3 volt, maka 3 dan 1 ini akan dihubungkan sehingga di sini menjadi ground, maka terbagilah tegangannya 510 150 ya, kemungkinan sebesar. Oke, coba kita hitung. Untuk menghitungnya bisa teman-teman menggunakan
Jika teman-teman pengen mengalihkan surang juga bisa, atau pengen dibagi menggunakan Google juga ada. 10 volt 510 kilo ohm, dan satu lagi 150 kilo ohm. Sebesar seharusnya sebesar 3 voltan gate-nya. Setelah kita hitung di sini, kita curigai resistor PR169 ini. PR169 karena di sini kita perhatikan tadi ada tegangan susur 3 volt, seharusnya ini di ground kan. Karena kemungkinan nilai resistornya sudah melar atau berubah, maka hasil baginya tidak sesuai. Oke, sebentar lagi kita akan lepas ini. Ada yang kita tunggu dulu karena ada yang mau datang. Two hours later. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ganti ini resistor R berapa tadi, PR169. Karena hasil baginya sudah tidak sesuai. Ini dia resistornya. Kecil ukurannya. Kita akan carikan resistor untuk penggantinya, yaitu sebesar 510 kilo ohm. 510. Kita akan cari resistor sekitar 500 kilo ohman, 400 pun tidak masalah. Oke, kita akan cari pada Lenovo NM241 ini. Kita juga sudah buka skematiknya, tinggal kita carikan apakah ada 510 kilo ohm.
kita ketikkan di sini 510k. Apakah ada resistor sebesar 510? Oke, tidak ditemukan. 470. Oke, ini ada 470. Apakah ada yang lainnya? Kita cari lagi skema bore view nya. NMB241. NMB241. Oke, ini dia. Kita buka dulu bore view-nya biar enak untuk atau gampang saat mencari titik atau posisi dari komponennya. Bukan, ini dia. R202. Kita cari lagi di sini. R202. Oke, sini memang tidak ada. Ada satu. Oke, ternyata tidak ada komponennya. Seratus kilo banyak tuh. Oke, di sini kita jadikan aja 100 kilo ohm. 153 ini posisinya. Oke, kita akan lepas yang 100 kilo ohm. Apakah ukurannya bisa masuk resistornya?
ternyata kebesaran. Oke. Sekarang coba kita tes.
Ini kita hubungkan induktornya. Oke, di sini udah ada indikatornya menyala. Kita cek tegangan di sini. Oke, 6 volt. 6 volt itu seharusnya sudah bisa menyeberang. Dan di sini sudah ada respon. Sekarang coba kita tes. Ini indikatornya langsung menyala. Coba teman-teman perhatikan di situ ampernya. Standby-nya sudah ada 30 mA. Kalau tadi sebelumnya hanya 20 volt dan ampernya 0,00. Kita ganti yang baru.
Oke, di sini permasalahannya yang di awal kita jelaskan tadi. Kita kembali ke Peki 1. Oke, di sini tadi permasalahannya. Ini adalah untuk IC casnya Peki 25700. Di sini hadir sebesar 20 volt dari Type C nya atau dari adapter. Ini normal. Sampai ke sini juga normal. VCC out ini. Di sini juga hadir sebesar 10 volt normal. Ini phases out akan berubah tegangnya menjadi phases dan melewati sebuah MOSFET yaitu Peki 108, dimana phases ini terhubung ke beberapa komponen yang sangat penting, yaitu untuk menghidupkan IC 3 dan 5 voltnya. Ini adalah untuk in nya pada pin 12, dan juga untuk MOSFET afternya atau MOSFET high nya phases. Disinilah awalnya kita temukan tadi, kita cek pada PJ201 ini drop hanya sebesar 2,6 volt. Karena di sini drop, maka untuk PN ini juga akan drop. Nanti kita akan telusuri lagi, kita akan mundur ini asalnya dari mana. Maka kita kembali tadi, ternyata kita cek asal tegangan phases yaitu dari Peki 108 ini, dimana awalnya bernama tegangan phases out yang keluar dari output IC nya, dan Peki 108 yang akan merubah tegangan menjadi phases. Setelah kita cek pada pin 1, 2, dan 3 ada sebesar 10 volt, pada pin 5 yaitu hanya sebesar 2,6 volt. Maka tidak langsung kita vonis yaitu yang bermasalah ada MOSFET nya. Maka kita cek yaitu gate nya pada pin 4, ternyata gate nya hadir sebesar hampir menyerupai tegangan 1, 2, dan 3. Kita cek kondisi MOSFET yaitu normal, tapi di sini hadir sebesar 4 volt. Maka kita akan telusuri lagi ini sumbernya, gate nya ini sumbernya dari mana, ya ternyata sumbernya dari phases out ini melalui dua buah resistor yang akan dibagi. Jika power shutdown ini mendapat tegangan, maka ini mendapat tegangan sebesar 3 volt, maka ini akan di ground kan ya. Maka 3 dan 1 ini akan terhubung. Jika pin 3 dan 1 terhubung, maka di sini akan terjadi sebuah pembagian tegangan, yang mana jika ini kita bagi sama PR169 dan PR172 ini normalnya kita bagi tadi mendapatkan tegangan sebesar 2 volt sekian. Tapi setelah kita cek di sini hadir tegangan, di sini 0, tidak ada tegangan, berarti ini MOSFET-nya normal. Dan juga kita jumperkan tadi pin 3 dan pin 1 nya, tetap di sini hadir sebesar 9 volt sekian, maka ini tetap tidak bekerja. Kemungkinan MOSFET-nya normal. Maka kita ceklah nilai resistor di sini. Ini normal. Ternyata permasalahannya adalah pada MOSFET, bukan MOSFET, pada PR169. Kita cek nilainya awal hampir mencapai 510 kilo ohm, tiba-tiba drop menjadi 70 sekian kilo ohm. Maka kita positifkan yang bermasalah, yaitu adalah PR169.
Maka kita cari tadi PR atau resistor yang bernilai 510 kilo ohm masih tidak kita temukan, maka kita ganti dengan resistor 100 kilo ohm, dimana hasil bagi resistor 100 kilo ohm dengan PR 150 ini yaitu hasil pembagiannya sebesar 6 volt. Tadi kita cek, jika gate-nya ada sebesar 6 volt ini masih MOSFET-nya akan bekerja, karena rata-rata MOSFET itu bekerja jika ini karena MOSFET-nya P channel, sifat atau dia akan bekerja jika gate-nya mendapat tegangan lebih kecil. Di lapangan kita temukan MOSFET itu biasanya ya jika P channel yaitu sebesar ya lebih rendah dari pin 1, 2 dan 3 ini, lebih rendah sebesar 3 volt, 2 volt itu biasanya masih bisa itu bekerja MOSFET-nya. Maka tadi setelah kita ganti ini sebesar 100 kilo ohm, hasil pembagian dari dua resistor ini yaitu sebesar 6 volt tadi. Setelah mendapatkan tegangan 6 volt gate-nya ini, maka MOSFET TQ108 ini bekerja dan menyeberangkan dari phase out ini kepada pin 1, 2 dan 3, menyeberangkan kepada pin 5 yaitu nama tegangannya phase shift. Maka setelah itu laptopnya langsung menyala dengan normal. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, semoga channel ini terus berkembang. Berkembangnya channel ini yaitu tidak lepas dari support dari teman-teman atau dukungan dari teman-teman semua. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.